menempati rumah ini. Jadi beliau itu ditempatkan dulu di salah satu penginapan yang ada di kota ini. Nah, 2 minggu kemudian itu ceritanya pihak Belanda itu menyediakan beberapa alternatif rumah yang bakal beliau tempati. Akhirnya beliau menjatuh pilihan di rumah ini. Yang sangat luar biasa juga, dari rumah ini juga proses awal pertama kali perkenalan Bung Karno sama Putri itu baik Bengkulu, yaitu Bu Fatmawati ya. Jadi ketika itu Bu Fat dan kedua orang tuanya kan silaturahmi ke rumah ini. Nah, selain juga silaturahmi, ceritanya bapaknya Bu Fat itu kan merupakan salah seorang tokoh di kota ini. Dia pengurus dari salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia ini, yaitu Muhammadiyah. Jadi ceritanya memujuk rayu Bung Karno untuk supaya ikut bagian dari Muhammadiyah. Akhirnya Bung Karno bersedia ikut Muhammadiyah, terus memang beliau dipercayakan menjadi semacam ketua Dewan Pengajaran Muhammadiyah di kota ini. Makanya Bung Karno pernah jadi guru di satu sekolah Muhammadiyah, terus memang pada waktu saat itu Bung Karno juga merupakan salah satu murid beliau. Nah, pada waktu saat beliau diasingkan di Bengkulu, ceritanya beliau tidak hanya sendiri, beliau ditemani keluarga dan kerabat. Jadi memang ada istri beliau sebelum Bu Fatmawati, yaitu Ibu Ganasi, dan Bung Karno juga terdapat 2 putri anak angkat bernama Rana Jomi dan Kartika. Nah, yang sangat luar biasa pada waktu saya beliau di sini, jadi walaupun beliau di sini sebagai orang pengasingan, sebagai orang buangan maupun tanam politik, jadi di kota ini maupun di rumah ini bukan berarti beliau tinggal diam aja. Jadi banyak hal beliau lakukan, termasuk pasca persiapan kemerdekaan Republik ini. Nah, yang sangat luar biasa juga di rumah ini juga ceritanya beliau itu banyak mendapatkan semacam ide besar pemikiran besar beliau itu ya pada waktu saya beliau diasingkan di Bengkulu ini. Jadi ya saat tidak langsung rumah dan kota ini ya cukup memberi warna lah dalam berdirinya sejarah Republik ini. Nah, ceritanya pada waktu saya beliau di sini, jadi ya saya bilang tadi tidak ada waktu TCC buat beliau. Jadi beliau juga di rumah ini juga buat semacam pusat kegiatan pemuda-pemudi di sini. Jadi ada semacam perkumpulan olahraga, zaman dulu beliau buat perkumpulan badminton. Jadi ada juga semacam kayak pramuka yang lebih dikenal dengan istilahnya pandu. Terus dia buat semacam pertunjukan rakyat, mengetuai satu pertunjukan rakyat yang bernama Monte Carlo. Nah, adik-adik kita masuk ruang satu demi satu dari ruangan. Nanti setelah itu ada sesi mungkin tanya jawab durasi berapa menit, nanti dipilih aja. Oke, silakan masuk dari ruangan rumah. Oke, semuanya duduk di sini biar ngerti. Ya, adik-adik mahasiswa, jadi kita di sini memasuki ruangan yang ceritanya dulu digunakan sebagai ruangan kerjanya Bung Karno. Nah, di ruangan kerja Bung Karno ini kita bisa lihat nih perjalanan beliau ya. Di sini ada tahun 1929. Pada waktu saat itu beliau pernah dipenjara di Banjar. Nah, itu juga pada waktu saat pertama kali orasi politik beliau. Terus juga ada semacam pledoi beliau yang juga sangat terkenal, yaitu Indonesia Menggugat. Nah, setelah itu beliau dipenjara lagi di Sukamiskin Bandung yang sekarang jadi penjara tipikor. Nah, beberapa tahun selang kemudian beliau dibuang di ND sebelum di Bengkulu dari 34 sampai 38. Setelah dari ND beliau dibuang lagi di Bengkulu ya. Nah, perbedaannya gini ada ya, kalau di ND lahirnya Pancasila, terus ya kalau kita di Bengkulu tadi kan yang saya bilang tadi bahwasanya Bengkulu merupakan daerah pasca persiapan kemerdekaan. Nah, pada waktu saat zaman agresi kedua Belanda, beliau pernah di Brastagi Sumatera Utara dan Prapat Sumatera Utara. Nah, setelah itu beliau pernah dibentuk juga. Nah, ini waktu zamannya PDRI lah, pemerintahan Daerah Sumatera Republik Indonesia. Pada waktu saat itu mungkin ada pernah dengar ada orang Sumatera Barat. Jadi bangsanya ibu kota pernah dipindahin ke Bukit Tinggi karena zaman dulu kan ada istilahnya PT Presiden. Siapa tahu namanya? Masa orang Padang nggak tahu nih? Iya. Siapa PT Presiden Indonesia? Ya, jadi beliau pernah memimpin beberapa bulan negeri ini. Nah, ini adik-adik di belakangnya ada di perempuan ini ada terdapat koleksi buku baca beliau. Nah, di sini ceritanya ada koleksi buku baca beliau itu berjumlah kurang lebih sekitar 320 buku ya, Dede ya. Nah, yang luar biasanya pada waktu saat zaman itu ada ya. Jadi zaman itu kan dulu buku termasuk benda langka dan mahal ya. Jadi nggak semudah kita sekarang mendapatkan buku. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya beliau walaupun diasingkan atau dibuang, kayaknya beliau masih bisa berinteraksi ke dunia luar dengan bisa beliau mengakses buku-buku ini. Oke, next kita mungkin tidak sebelah. Pakai HP Bima lah. Bima ambil video. Jangan rekam sumber.
Oke, yuk yang lain dong masuk belakang, jangan di jalan dong. Adik-adik semuanya, ini dahulunya dipergunakan oleh Bung Karno sebagai ruangan dari tempat tidur tamu. Jadi kalau seandainya ada tamu menginap, tidur di ruangan ini. Nah, apa aja yang ada di bagian ruangan tamu ini tentang informasi dari rumah pengasuhan Bung Karno. Nah, adik-adik mungkin bisa beralih ke salah satu objek di sini. Nah, adik-adik tadi kan udah melihat bahwasanya buku bacaan beliau itu kan berjumlah sebanyak 320 buku. Nah, perlu ketahui ada ya, dari sekian banyak buku bacaan beliau itu bacaan utama beliau itu apa? Tahu nggak? Tahu? Ada yang tahu bacaan utama beliau itu apa? Nah yaitu bacaan utama beliau itu Al-Quran. Jadi kayaknya Bung Karno tuh paham betul ya bahwasanya Al-Quran merupakan sumber inspirasi ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Terus Al-Quran juga kan kita ketahui juga kalau Al-Quran menceritakan masa lalu, sekarang dan akan datang. Nah kalau kata ulama ibarat rumah dibacakan Al-Quran dan tidak dibacakan Al-Quran kan kayak kuburan dan kuburan. Jadi adik harus tahu tuh mau ciptakan apa sih rumah-rumah adik semua ya. Oke, nah ini adik-adik yang saya bilang tadi, bahwasanya ini salah satu kostum dari suatu perkumpulan teater yang bernama di sini dulu Monte Carlo ya. Nah perlu ada tahuin ya, bahwasanya inilah salah satu caranya Bung Karno pada waktu saat zaman itu untuk menyampaikan semua aspirasi politik beliau ya. Jadi pada waktu saat zaman itu kan untuk membangkitkan jiwa rasa patriotisme, nasionalisme, wawasan kebangsaan. Terus beliau media beliau untuk mengkritisi Belanda juga pakai suatu pementasan seni atau sandiwara. Nah yang luar biasanya ya saya bilang tadi kalau bahwasanya beliau tidak hanya sebatas sutradara, penulis skenario untuk perkumpulan ini, kadang beliau menjadi salah satu aktor dalam pertunjukan ini. Yuk yang laki-laki dong, perempuan semua nih. Laki-laki mana nih? Hah? Cuma segini aja laki-lakinya. Nah yang menariknya kita ketahui dan dia kalau kalau Bung Karno itu merupakan seorang dari lulusan insinyur ya. Nah ceritanya di kota kita juga ini ada beberapa bangunan rumah masyarakat dan satu tempat ibadah merupakan hasil karyanya beliau, yaitu salah satunya adalah Masjid Jami ya. Nah yang luar biasanya dari Masjid Jami ini ada ya, ceritanya beliau tidak hanya mendesain atau merancang dari Masjid Jami ini, tapi beliau juga menjadi salah seorang motor dalam pembangunan masjid ini. Nah pertama sih orang daerah jadi motor, tapi tidak terrealisasi. Jadi ketika beliau ambil alih itu kayaknya hampir seluruh masyarakat kota ini memberikan sumbangsinya ada ya. Jadi maksudnya beliau yang luar biasanya itu kan beliau bisa membuat orang tuh supaya bisa berbuat. Jadi ya seorang motivator. Nah kalau ada dilihat di sini, jadi maksudnya wacana pemindahan ibu kota itu kayaknya udah jauh dipikirin Bung Karno kan berapa puluh tahun yang lalu. Ada yang udah pernah ke Palangkaraya? Ada yang udah pernah kayak belum ya? Nah kalau ada yang pernah nanti kesempatan ke sana, jadi memang kalau dari situ tata ruang kota Palangkaraya waktu zamannya Bung Karno, jadi kayaknya memang udah desain ibu kota banget. Nah kalau menurut saya yang luar biasa dari Kalimantan, satu Kalimantan tidak ada gunung berapi, kedua tidak ada gempa. Nah kalau zaman dulu waktu zamannya Bung Karno, untuk kemungkinan banjir di sungai di Kalimantan Palangkaraya juga sangat muncul kemungkinan karena di sana ada sungai Barito ya. Nah ada tahu nggak tokoh yang sangat beliau idolakan di atas muka bumi ini? Tokoh inspiratifnya Bung Karno tahu? Ada yang tahu? Ada tahu? Tokoh yang sangat beliau idolakan Bung Karno pada waktu saat beliau masih ada tahu? Ada ya? Nah perlu ada tahun ya. Semuanya harusnya kita juga. Jadi dilihat dari sini tokoh yang sangat beliau idolakan di atas muka bumi ini yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi kayaknya mengajarkan kepada kita semua, siapapun kita ya, orang kaya, orang miskin, pejabat, orang biasa, orang kota maupun orang desa, kalau pengen bahagia dunia dan akhirat ya contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ketahui aja untuk kelasnya Bung Karno aja tokoh yang sangat beliau idolakan di atas muka bumi ini sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mengidolakan artis-artis Korea dan lain sebagainya ya. Jadi contoh suri teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya oke, next kita pindah sebelah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada yang driver. Siapa buat tadi tu? Kau nak? Kau yang tadi. Oke, next. Oke semuanya. Cepet lah ketiwakan ya. Ada deh. Kita ini masuk di kamar utamanya beliau. Jadi ini di mana kamar ini pada waktu saya itu beliau ditemani oleh saya bilang tadi istri kedua beliau sebelum Bu Fatmawati yaitu Ibu Ginasi. Jadi ya sosok istri Bu ini kan juga sosok perempuan yang sangat luar biasa ya. Jadi sosok perempuan yang mendampingi Bung Karno dalam masa-masa sulitnya Bung Karno itu dalam masa-masa pergerakan perjuangannya Bung Karno. Nah yang luar biasanya Bu ini dari orang kayanya sebandung waktu zaman itu
setelah menikah sama Bung Karno jadi orang termiskinnya Bandung ya. Nah, yang luar biasanya dari kamar ini, jadi kamar ini ya bukan hanya sekedar tempat beliau istirahat saja, tapi ada semacam perjalanan religiusnya Bung Karno juga di kamar ini. Jadi merangkap juga tempat beliau sering sholat dan zikir. Nah makanya saya bilang tadi bahwasanya di rumah ini juga tuh banyak doa-doa beliau itu dijawab. Jadi makanya pada waktu sambil di sini kan beliau banyak mendapatkan semacam ide besar dan pemikiran besar itu juga pada waktu sambil di sini. Nah di belakang ada ini ada terdapat meja hias. Nah yang luar biasa dari meja hias ini ada ya. Nah ini juga merupakan hasil karyanya Bung Karno. Nah pada waktu saat zaman Bung Karno dia singgah di Bengkulu, dia ceritanya pernah mendirikan juga satu perusahaan mebel yang bernama Sukamerindu. Sekarang dia berikan jadi nama satu desa atau kelurahan yang ada di kota ini. Oke, next kita bisa pindah sebelah. Oh, itu pacarnya sama Wow, habis. Pipi tidak pakaiannya. Kita ini berada di ruangan yang merupakan ruangan dari tadi ada dua itu karena jauh dari stasiun administrasi. Kita tahu juga kalau ada dulu merupakan temuan jadi makanya pada sambil dulu kita karena rumah bisa beliau buat semacam dagang remaja jadi buat kegiatan iya dari keluarga itu tahun kedua ini kata-kata pialanya Bung Karno sangat luar biasa. Jadi ini beliau pernah tuangkan dalam pidato beliau pada waktu saat beliau memimpin negeri ini. Tapi saya sangat apresiasi dengan di nomor 5 di tulisan di situ jadikan beritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden pun ada batasnya. Karena kuasa langit kuasa rakyat, nah di atasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang banyak nggak salah persepsi kalau kenapa Bung Karno ketika berwatur dia suka kayak gini. Nah kalau menurut pribadi saya ini bagian dari kalimat tauhid ya, kalimat la ilaha illallah. Nah ini menurut saya sangat luar biasa. Ini yang saya suka dimarahin. Jadi kalau saya mendampingi suatu kepala daerah, bupati, gubernur dan wali kota, saya suka ngomong ini Pak jangan lupa. Nah ekspresinya macam-macam, ada yang ketawa dan diam dan ada yang marah juga sih. Oke, next kalau udah kita pindah ke belakang. Dulu Soekarno kok nonton bro, dulu Soekarno nonton TV dulu lalu itu bukunya buat dua jinjit itu masih Pak. Sih, dari PS Bung Karno. Hey.